Bayangkan sebuah masa di mana satu kuntum bunga bisa memiliki harga yang jauh lebih tinggi daripada sebuah rumah mewah di pusat kota. Keadaan yang tidak masuk akal ini benar-benar terjadi dan mengguncang seluruh tatanan sosial masyarakat pada waktu itu. Orang-orang mulai melakukan hal yang gila. Mereka menjual tanah warisan, ternak berharga, bahkan mempertaruhkan seluruh masa depan keluarga mereka. Semua itu dilakukan hanya demi mendapatkan sesuatu yang wujud fisiknya pun terkadang belum mereka genggam di tangan. Fenomena ini bukan tentang teknologi canggih seperti kripto, juga bukan tentang bursa saham modern yang kita kenal sekarang. Ini adalah kisah tentang obsesi manusia terhadap keindahan dan keuntungan cepat yang melampaui nalar sehat manusia pada umumnya. Selamat datang di era tulip mania, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Bitcoin-nya abad ke-17. Sebuah periode singkat namun sangat intens yang mengubah sejarah ekonomi dunia selamanya dan menjadi pelajaran berharga bagi para investor. Di abad ke-17, Belanda bukan sekedar negara kecil, melainkan salah satu pusat kekuatan ekonomi paling maju dan dominan di seluruh dunia. Pelabuhannya dipenuhi kapal-kapal yang membawa kekayaan dari berbagai belahan bumi terjauh. Uang berlimpah di mana-mana, perdagangan global berkembang pesat, dan untuk pertama kalinya, kelas menengah mulai tumbuh dengan kekuatan finansial yang signifikan. Mereka memiliki modal lebih dan mencari cara baru untuk memamerkan kekayaan serta status sosial mereka. Lalu, datanglah sesuatu yang kelihatannya sangat sederhana, namun mematikan. Bunga tulip. Awalnya, dibawa dari Kekaisaran Ottoman, bunga ini memiliki warna-warna eksotis yang belum pernah dilihat oleh masyarakat Eropa sebelumnya, menciptakan rasa penasaran yang mendalam. Bagi masyarakat Belanda saat itu, tulip dengan cepat menjadi simbol status yang sangat kuat. Memiliki tulip yang langka berarti Anda adalah bagian dari kaum elit, orang yang memiliki selera tinggi dan kekayaan yang tak terbatas untuk dipamerkan. Namun, seperti banyak aset spekulatif yang kita lihat di era modern, harga tulip mulai merangkak naik bukan karena nilai intrinsiknya. Kenaikan harga ini didorong murni oleh ekspektasi bahwa harganya akan terus naik tanpa ada batas yang jelas. Pergeseran paradigma pun terjadi secara massal di seluruh lapisan masyarakat. Orang tidak lagi membeli tulip karena keindahan kelopaknya untuk ditanam di kebun rumah mereka, melainkan dengan satu niat tunggal, untuk menjualnya kembali. Inilah titik awal di mana fenomena yang sangat familiar mulai muncul ke permukaan. Sebuah pola psikologi massa yang akan terus berulang dalam sejarah manusia selama ratusan tahun ke depan. Setiap kali ada aset baru yang menjanjikan kekayaan instan. Ketika harga mulai naik dengan stabil, fenomena FOMO atau Fear of Missing Out mulai merasuki pikiran setiap orang. Tak ada yang mau tertinggal, sementara tetangga mereka mendadak kaya hanya karena menyimpan beberapa umbi bunga di gudang mereka. Permintaan yang melonjak tajam ini secara otomatis membuat harga semakin meroket ke langit. Semua orang mulai merasa sangat yakin bahwa harga ini tidak akan pernah turun dan akan terus memberikan keuntungan berlipat ganda selamanya. Kegilaan ini mencapai puncaknya ketika sistem transaksi mulai berevolusi menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Mereka mulai menggunakan sistem kontrak tertulis yang secara mengejutkan sangat mirip dengan sistem futures atau kontrak berjangka di pasar modern. Orang-orang mulai memperdagangkan tulip yang bahkan belum dipanen atau bahkan belum benar-benar ditanam di tanah. Yang mereka perjualbelikan sebenarnya bukanlah barang fisik, melainkan hanya sebuah harapan dan janji atas harga di masa depan. Inilah pola klasik dari sebuah bubble ekonomi yang sempurna. Dimulai dengan narasi yang sangat kuat bahwa ini adalah aset masa depan yang akan mengubah dunia. Narasi ini menyebar seperti api di tengah padang rumput yang kering. Ditambah lagi dengan likuiditas yang sangat tinggi karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat Belanda saat itu. Kelebihan uang tunai ini mencari tempat untuk bekerja, dan tulip adalah magnet yang paling menarik perhatian semua orang. Spekulasi massal pun menjadi tidak terkendali lagi. Mulai dari bangsawan, pengrajin kayu, hingga pelayan rumah tangga, semuanya ikut terjun ke dalam pasar spekulasi ini dengan harapan bisa mengubah nasib hidup mereka dalam semalam. Namun, di tengah hiruk-pikuk ini,
Terjadi sebuah detachment atau pemisahan yang nyata antara harga pasar dengan nilai asli dari bunga tersebut. Orang lupa bahwa pada akhirnya yang mereka beli hanyalah sebuah tanaman yang bisa membusuk. Sampai pada suatu titik yang tak terelakkan, kepercayaan masyarakat mulai runtuh. Segala sesuatu yang dibangun di atas pondasi harapan kosong mulai goyah ketika orang-orang mulai menyadari bahwa harga sudah tidak masuk akal lagi. Dalam waktu yang sangat singkat, harga tulip yang tadinya setinggi langit jatuh drastis ke dasar jurang. Orang-orang yang hanya sehari sebelumnya merasa sangat kaya di atas kertas, tiba-tiba terbangun dalam kenyataan bahwa mereka telah bangkrut total. Kontrak-kontrak yang dulu dianggap sangat berharga, kini tidak lebih dari sekadar kertas sampah yang tidak laku dijual. Seluruh pasar kolaps, meninggalkan luka finansial dan sosial yang mendalam bagi ribuan orang di belanya. Kisah tulip mania ini bukan sekadar cerita aneh dari masa lalu tentang bunga-bunga mahal. Ini adalah sebuah blueprint atau cetak biru dari hampir setiap bubble atau gelembung ekonomi yang pernah terjadi dalam sejarah panjang peradaban manusia. Dari gelembung saham.com di tahun 2000-an, krisis properti 2008, hingga fluktuasi liar di dunia cryptocurrency saat ini. Polanya tetap sama, hanya instrumennya yang berganti, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ada beberapa pelajaran krusial yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pertama, kita harus menyadari bahwa harga sebuah aset bisa naik sangat tinggi tanpa alasan yang benar-benar kuat, hanya didorong oleh emosi dan tren sesaat. Namun, harga tersebut tidak akan pernah bisa bertahan lama tanpa adanya nilai nyata atau kegunaan intrinsik yang mendasarinya. Pada akhirnya, pasar akan selalu menemukan jalannya kembali menuju keseimbangan nilai yang sebenarnya. Dan yang paling penting untuk selalu diingat oleh setiap investor, pasar seringkali digerakkan oleh emosi manusia, bukan oleh logika murni. Ketakutan dan keserakahan adalah dua mesin utama yang memutar roda ekonomi spekulatif. Karena pada akhirnya, dalam sejarah tulip mania, sebenarnya bukan bunga tulipnya yang memiliki harga yang sangat mahal. Yang mahal adalah harapan manusia yang terlalu tinggi dan keinginan untuk kaya tanpa usaha yang nyata. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam euforia yang sama di masa kini. Selalu lakukan riset mendalam sebelum menaruh uangmu pada aset apapun. Dan jangan pernah berinvestasi hanya karena takut tertinggal oleh orang lain. Jika kamu merasa video ini memberikan wawasan baru tentang cara kerja pasar dan sejarah dunia, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang finansial dan sejarah yang dikemas dengan mendalam. Jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu fenomena kripto saat ini adalah tulip mania versi modern? Kami sangat ingin mendengar perspektifmu mengenai hal ini. Ingatlah, sejarah bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dipelajari, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Tetaplah bijak dalam mengelola keuangan dan investasimu setiap hari. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa lainnya yang akan membuka cakrawala berpikir kita tentang dunia yang penuh dengan misteri dan peluang ini. Kembali ke masa lalu sejenak, bayangkan keriuhan di Bursa Tulip Amsterdam yang penuh sesak dengan asap pipa dan teriakan para spekulan yang haus akan keuntungan. Setiap detik, harga bisa berubah. Ketegangan di udara begitu terasa, hampir bisa disentuh dengan ujung jari. Inilah detak jantung dari sebuah gelembung yang siap meletus kapan saja. Ketika berita tentang penurunan harga pertama kali menyebar, suasana berubah seketika, dari euforia menjadi kepanikan yang mencekam. Tidak ada yang mau membeli, semua orang ingin menjual. Namun, pintu keluar terlalu sempit untuk ribuan orang yang mencoba melarikan diri secara bersamaan dari kerugian yang membayangi. Rumah-rumah mewah yang tadinya dijaminkan, kini disita. Kebangkrutan melanda jalanan Amsterdam seperti wabah yang tak terbendung. Bahkan pemerintah pun tidak berdaya menghadapi skala kehancuran ekonomi yang begitu masif dan tiba-tiba ini. Namun, dari abu kehancuran ini, Belanda belajar untuk memperkuat sistem hukum dan perdagangan mereka agar lebih stabil di masa depan. Ini adalah pengingat bahwa kegagalan seringkali merupakan guru yang paling jujur.
meskipun biayanya terkadang sangatlah mahal untuk dibayar. Setiap kali kamu melihat aset yang harganya naik secara vertikal dalam waktu singkat, ingatlah kembali pada kelopak bunga tulip yang rapuh ini. Apakah ini karena nilai yang nyata? Ataukah hanya karena ada orang lain yang lebih gila yang akan membelinya darimu nanti? Keberanian untuk tidak ikut-ikutan seringkali merupakan strategi investasi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang, meskipun terasa sulit dilakukan saat ini. Jadilah investor yang cerdas, yang membangun kekayaan di atas fondasi logika dan pemahaman mendalam, bukan sekedar mengikuti arus emosi massa yang liar. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti untuk menggali lebih dalam di balik permukaan setiap tren yang muncul di dunia keuangan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan waktu ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada temanmu yang mungkin sedang tergoda oleh tren investasi terbaru. Klik video di sebelah kanan untuk melihat kisah gelembung ekonomi lainnya yang tak kalah mengejutkan dari sejarah dunia kita yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap bijak, dan selamat berinvestasi dengan cerdas di masa depan yang penuh dengan kejutan. Ini adalah akhir dari kisah Tulip Mania, namun awal dari perjalanan investasimu yang lebih berhati-hati. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.